Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini temenin saya buka sungkupan kalatea ya. Seperti yang teman-teman lihat di depan saya ini ada sungkupan kalatea saya. Jadi sebelumnya di sini saya mau kasih informasi atau mau sedikit sharing terlebih dahulu. Ini tujuannya disungkup itu untuk mencegah menggulung pada daun ya. Jadi nggak bosan-bosan saya informasi bahwasanya kalatea yang mengalami hal yang seperti ini itu disarankan untuk teman-teman di rumah lakukan penyungkupan ya teman-teman, lakukan penyungkupan. Kurang lebih sungkupnya seperti ini. Nah, untuk yang tanya sungkup atau plastik sungkupnya itu menggunakan apa? Saya di sini menggunakan plastik snack ya. Plastik snack yang ukurannya waktu itu saya ambil yang paling besar atau ambil yang paling panjang. Nah, tujuannya di sini kenapa saya ambilnya yang paling panjang atau paling besar, supaya nanti untuk antisipasi ketika saya mau sungkup yang jauh lebih besar dari ukuran-ukuran biasanya atau ukuran normal seperti ini bisa muat ya. Nah, karena kalau sungkup ya teman-teman, posisi sungkup seperti ini usahakan untuk daunnya ini tidak menyentuh ya, atau tidak terkena ikatannya ini supaya tetap bagus. Terus yang selanjutnya ini untuk media sungkup atau media tanam ketika kita sungkup ini masih sama seperti biasa ya. Tergantung kita nanti tujuannya mau dipakaikan sistem semi hidroponik atau sistem yang biasa. Untuk media tanamnya sekali lagi saya hanya pakai sekam fermentasi dan cacahan daun bambu. Daun bambunya boleh yang sudah lembut, boleh juga yang masih kondisi kasar. Terus sebelum disungkup ini ya, makanya teman-teman kalau sudah sering lihat video-video saya sebelumnya itu nanti akan sinkron atau akan nyambung ke video yang saat ini saya saya buat ya. Tapi kalau belum nonton di video sebelumnya, belum nonton cara sungkupnya, media tanamnya, dan segala macam, itu nanti teman-teman kurang memahami. Jadi nggak sinkron, nggak apa ya, istilahnya itu nggak nyambung ya. Nah, jadi di sini kemungkinan videonya akan sesimpel itu ya, karena hanya buka-buka ini aja, nemenin saya buka sungkupan sekaligus nanti teman-teman mudah-mudahan ada edukasinya, ada sesuatu yang menurut teman-teman nanti berharga ya, dapat informasi yang baik dan juga dapat ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Nah, terus di sini juga saya mau informasi, meskipun sudah disungkup seperti ini atau meskipun sudah dilakukan penyungkupan seperti ini, teman-teman jangan kaget. Karena nanti teman-teman akan lihat sendiri, itu saya nggak ngomong yang manis-manisnya terus. Di sini juga saya tetap ngomongin pahitnya juga ya. Pahitnya di sini meskipun sudah di sistem sungkup seperti ini, kalau teman-teman menemukan yang masih menggulung atau bahkan yang mengalami busuk batang, itu jangan khawatir. Begitulah ya, kalau kita tanam itu hukum rata-rata ya. Jadi kalau misalkan tumbuh semua atau hidup semua itu adalah keajaiban. Tapi kalau misalkan ada yang mati atau ada yang tidak bagus pertumbuhannya, itu adalah hal yang wajar. Jadi itu ya teman-teman, kalau teman-teman di rumah Kak, kok saya sudah disungkup, udah saya lakukan sungkup tetap masih ada yang mati. Nah, makanya teman-teman, kalau teman-teman di rumah punya tanaman itu usahakan dalam setiap jenisnya itu punya 2-3 pot atau 2-3 pohon, supaya nanti ketika ada yang mati atau ada yang pertumbuhannya tidak bagus, ada yang survive ya, atau bisa bertahan hidup. Oke, langsung saja ya teman-teman, ini ada beberapa pot ya. Di sini kurang lebih
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada kurang lebih di 8 sungkupan. Dalam setiap satu sungkupannya itu saya isi 2 pot. Nah, di sini ya kelebihannya ya teman-teman, kelebihannya ketika pakai plastik ya, atau pakai plastik snacknya itu yang ukurannya besar, jadi bisa muat 2 pot ya, nggak nanggung. Nah, oke ya, ini langsung dibuka ya teman-teman, atau kita cek ya. Oh ya, ini di usia sungkup kurang lebih 3 minggu ya, udah mau 1 bulan. Nah, ini kita pastikan sudah mekar daunnya ya. Nah, ini kan begini ya teman-teman, ini kan plastiknya bening. Nah, ini plastiknya bening, jadi otomatis bisa kita lihat atau transparan ya. Daunnya itu kalau sudah mulai mekar, itu sudah boleh dikeluarkan ya. Nah, ini ada kok ya teman-teman, ada yang memang sudah ini hampir 1 bulan ya, 3 minggu ya, 3 mingguan disungkup. Ada yang belum sehat ya, atau belum bagus. Nah, ini ya kurang lebih seperti ini. Waktu itu nanti saya cari ya videonya lebih kurangnya seperti apa waktu di usia tanam 2 minggu tidak dalam kondisi sungkup ya. Ini kita keluarin dulu ya. Ini sudah bagus ya, atau sudah layak untuk dikeluarkan dari sungkupan. Nah, ini kalau disungkup ya, tujuannya disungkup itu selain dari mempercepat pertumbuhan atau menstabilkan daun ya, jadi dia cepat mekar daunnya itu, kita nggak repot untuk nyiram ya. Kalau disungkup itu ini sudah di kisaran 3 mingguan, itu untuk medianya itu masih lembab atau masih sedikit basah ya. Nah, ini yang pohonnya patah seperti ini atau stangnya patah seperti ini, nanti kita buang saja ya, atau kita potong. Untuk yang tanya, Kak, apa saja yang dipersiapkan untuk sungkup? Hanya plastik sungkupnya saja ya teman-teman, media tanamnya seperti biasa. Terus untuk penyiraman selama masih dalam sungkupan nggak perlu disiram. Terus sebelum disungkup seperti biasa dispray dulu menggunakan B1. Nah, ini ya. Nah, ini daun mudanya udah mulai tumbuh seperti ini. Nah, ini tadinya daun yang sudah menguningnya sudah saya buang, dan ini ada satu lagi yang menguning, nanti kita tinggal buang. Ini kita keluarin terlebih dahulu ya. Keluarin aja dulu semua. Tuh. Nah, ini ya teman-teman, nggak disekat-sekat ya untuk videonya, nggak saya potong-potong, paling nanti nyambung-nyambung ya, nggak dipercepat juga. Ini untuk yang seperti ini ya teman-teman, nih saya lebih dekat lagi, ini mengalami busuk ya, biasanya yang seperti ini karena memang akarnya baru sedikit, atau memang karena kena bakteri ya. Nah, ini nanti yang seperti ini kita bongkar saja nanti ya. Kita bongkar lalu kita cek akarnya ya. Cek akarnya yang seperti ini. Kalau dirasa nanti akarnya masih sehat atau masih bagus, nanti bisa kita tanam ulang. Atau bisa kita bersihkan terlebih dahulu, rendam menggunakan antrakol. Nah, ini ya seperti ini ya teman-teman. Ada yang sudah mekar sempurna daunnya. Ada yang masih sedikit menggulung. Ini berlaku untuk semua jenis
calathea ya teman-teman. Kalau yang mengalami hal seperti ini, teman-teman bisa lakukan sungkup. Nah, ini bagus banget ya teman-teman, bahkan di dalam sungkupannya itu sudah keluar jarum atau sudah keluar calon anakan baru ya. Baru jarum. Nah, ini bagus banget, bisa dikatakan sempurna ya untuk jenis untuk yang pot ini. Ini bagus. Tuh. Ini juga sama ya, bahkan keluar bunga dan ini keluar juga jarum ya. Ini udah bagus seperti ini. Hari ini saya buka semua ya. Jadi untuk teman-teman yang tanya, Kak, tujuannya disungkup itu apa? Terus kadang juga ada yang nanya perlu disungkup atau tidak. Teman-teman bisa menyesuaikan ya. Bisa menyesuaikan. Nanti bisa menyesuaikan, kalau dikira perlu disungkup itu disungkup, tapi kalau enggak taruh di tempat teduh aja. Ini waktu itu karena menggulung parah ya teman-teman, menggulung parah, terus sudah lama juga ya, jadi udah lama masa. Nah ini ya, alhamdulillah nih ya, meskipun 2 daun ini keluar jarumnya atau keluar anakannya, ini tandanya sehat ya teman-teman, tandanya sehat, tumbuh dengan baik. Nah, ini yang patah-patah. Nah, tapi ada juga ya, nggak jarang juga nih. Pokoknya lengkap ya teman-teman, lengkap nih yang jarumnya nih ya. Jarumnya prematur atau membusuk seperti ini. Jadi lengkap ya teman-teman, ada yang tumbuh daunnya sempurna, sehat semua. Ada yang sudah tumbuh anakannya, ada juga yang jarumnya gosong, ada juga yang malah busuk sepohon-pohonnya ya, busuk sepohon-pohonnya. Nah itu ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman hanya perbanyaknya satu terus mati, teman-teman butuh bibit lagi. Tapi kalau punya banyak, nah ini ya, untuk pohonnya kena tekuk seperti ini. Kalau ketekuk itu otomatis nanti akan menghitam ya, mati. Nanti kita buang aja ini ya. Kita buang aja. Ini yang tanya kenapa sudah nggak live lagi ya Kak? Nah itu jawabannya bukan nggak mau ya. Tapi kalau nge-live itu banyak sebagian yang nggak paham. Yang nggak paham kalau nge-live itu memang harus menyesuaikan pertanyaan teman-teman. Ada yang ngomongnya langsung to the point ya, atau langsung saja ke inti ya. Nah ini ada yang jarumnya busuk, ada yang ini. Nah kalau mau langsung ke inti, memang mau nggak mau harus video atau berupa video yang seperti ini ya teman-teman, nggak bisa siaran langsung. Kalau siaran langsung tuh biasanya kalau lagi buat video seperti ini kesekat sama pertanyaan teman-teman, terus kesekat juga sama teman-teman yang request disepilkan tanaman ya, jadi nggak bisa fokus. Jadi lebih ke enak video biasa seperti ini. Ini kalau sudah disungkup seperti ini ya, udah dikeluarkan dari sungkupan, teman-teman jangan langsung kenakan panas ya. Nah ini ya, keluar daun baru, terus daun lamanya mati atau kering ya. Nah ini rata-rata green peacock ya. Kalau yang ini jungle rose. Kalau yang jungle rose ini sebenarnya tidak disungkup juga, dia tipe-tipe yang mudah untuk pertumbuhannya ya. Mudah, tapi ini karena menggulung jadi disungkup seperti ini. Nah, kalau plastik yang tipis seperti ini nggak harus dicuci ulang ya. Kalau yang seperti ini, nah ini tadi ya,
Ini tadi bisa teman-teman lakukan bersihkan ya, bersihkan atau cuci lalu disimpan ya teman-teman, lalu disimpan nanti untuk penghematan ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau nyungkup lagi sudah ada plastiknya yang nggak harus beli lagi. Nah kalau yang ini plastik snack juga, tapi dia ukuran yang tipis atau ukuran yang kecil ya. Nah kalau yang ini green lipstick, nah Masya Allah ya, kalau untuk green lipstick nih bisa teman-teman lihat ya, ini keluar jarum itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, langsung keluar 6 jarum atau langsung keluar 6 anakan ya. Nah ini kalau disungkup seperti ini untuk pencegahan, salah satu pencegahan prematur juga untuk anakan atau jarumnya ya, seperti ini. Nah oke ya, sebentar ya teman-teman, aku ambil gunting dulu untuk mangkas daun-daun yang sudah keringnya. Nah oke ya, ini yang pohon-pohonnya atau stangnya patah kita buang saja. Untuk yang daunnya, nah seperti ini ya. Kalau teman-teman sayang mau buangnya ya, teman-teman bisa buang setengah bagiannya saja atau bagian yang kuningnya saja ya. Nah seperti ini. Kalau sudah dipangkas ya, kalau sudah dipangkas seperti ini dipangkas ya teman-teman tuh ya, jadi bagus. Selain dari tampilannya bagus, tidak mengganggu pertumbuhan daun-daun yang barunya. Nanti kalau teman-teman buka sungkupan seperti ini, seperti biasa siapkan B1 ya, karena untuk penyesuaian. Nah kalau yang ini tadi nggak harus dipotong ya, karena ini bagus semua, alhamdulillah. Ini ada keladi juga malah numbuh di sini. Yang dirasa tidak perlu dipangkas atau yang dirasa daunnya itu masih bagus, biarin saja ya teman-teman, biarin saja. Nah tuh ya, alhamdulillah ini hampir ya, hampir sempurna ya, meskipun ada beberapa yang kuning daunnya, tapi masih bisa digantikan dengan daun-daun yang baru tadi ya. Bahkan ini nanti nih ya, ini hanya sisa 1 daun saja ya, tapi nggak apa-apa, ini yang penting bagus. Ini sisa yang 2 daun seperti ini. Kalau dirasa masih menggulung ya nanti ya, menggulung misalkan 2 hari atau 3 hari ke depan kok masih saja daunnya menggulung, teman-teman bisa lakukan sungkup ulang ya, sungkup ulang. Nah ini nanti mau saya siram lagi ya, supaya bersih nanti daunnya. Setelah disiram bersih, lalu gunakan B1 ya. Nah untuk B1-nya itu untuk 1 botol seperti ini ya, seperti biasa yang saya pakai itu di kisaran setengah botol saja ya, atau bisa juga satu tutup botol atau setengah tutup ya. Jadi bukan 1 botolnya, setengah tutupnya. Nah ini ya, meskipun 2 daun tadi tapi udah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Ini nanti kita taruh di tempat yang sejuk dulu, bisa di bawah pohon, bisa di bawah rak-rakan, menyesuaikan ya. Intinya tempatnya yang sejuk ya, supaya nggak kaget ya. Harus bertahap ya teman-teman, harus bertahap supaya nggak kaget. Oh ya, untuk yang seperti ini atau untuk yang ini mati total ya, ini mati total, daunnya habis menguning, batang hitam, terus
kemungkinan akarnya mengalami busuk ya. Kita bongkar ya teman-teman, kita bongkar, kita cek akar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemungkinan karena tadi akarnya cuman sedikit ya, jadi dia mati. Ini untuk tunasnya juga busuk ya, mengalami busuk seperti ini. Lalu batangnya juga menghitam nih ya. Daunnya mengering, itu artinya batangnya juga disertai busuk batang. Biasanya untuk rimpangnya itu juga busuk. Ini saya perjelas lagi ya. Busuk seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah tidak bisa diselamatkan. Nah, tadinya kalau misalkan masih bisa diselamatkan atau masih keras ini untuk bagian rimpang atau bonggolnya ini, nanti kita cuci bersih, rendam menggunakan antrakol atau anti jamur, nanti bisa ditanam ulang. Tapi berhubung karena itu sudah busuk ya atau mati, itu dibuang ya. Jadi ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari kisaran 15 pohon yang mengalami busuk, total hanya 1. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, alhamdulillah nggak sebegitu banyak yang mati ya. Nah, kalau teman-teman di rumah punyanya hanya 1, terus dilakukan hal seperti ini mengalami busuk, otomatis nanti teman-teman udah nggak punya. Makanya disarankan untuk teman-teman kalau mau belajar tanam itu minimal punya 2 ya, minimal punya 2 untuk cadangan. Kalau yang satunya hidup, kalau yang satunya mati, nanti teman-teman masih punya 1 lagi yang hidup. Oke teman-teman, ini sudah dikeluarkan dari sungkupan semua ya, sudah dicek juga tadi ya, sudah saya perlihatkan ke teman-teman untuk bagian daun-daun yang sudah mengering, kuning, bahkan yang busuk bagian stangnya itu juga sudah saya buangin ya, sudah dicek ya. Untuk yang tadi busuk ya, sudah tidak bisa diselamatkan tadi ya, hanya 1 saja dari 15, itu artinya 95% berhasil ya teman-teman. Terus di sini setelah sudah seperti ini tadi saya skip ya videonya, saya udah lakukan siram ya, sudah lakukan siram hingga mengucur dan sudah bersih ya. Tujuannya disiram supaya nanti sisa-sisa kayak semacam kotoran, bahkan misalkan ada kutunya, teman-teman jadi bersih tanamannya ya. Lalu setelah disiram sampai bersih seperti ini ya, ini kondisinya untuk tanamannya itu kalau baru dikeluarkan ini ya, nggak sampai di 5 menit ya, baru beberapa menit lah ya, kurang lebih 3 menitan. Ini udah menggulung lagi, itu tandanya atau ciri-ciri akarnya itu belum banyak atau belum sempurna ya teman-teman. Yang menggulung seperti ini kita lakukan bareng sama yang masih sehat ini ya, yang sudah sehat. Kita lakukan penyemprotan atau spray B1 ya. Untuk ukurannya tadi sudah saya sebutkan ya. Nah ini ya, spray halus menggunakan spray halus menggunakan B1. Bisa juga dicampur dengan antrakol ya. Ini untuk spray B1-nya itu bisa dari bagian daunnya, bisa dari bagian batang, bisa dari bagian akarnya ya. Jadi semua ya, daun, batang, dan akar. Boleh ya secara menyeluruh. Lalu selain dari B1, kalau B1-nya ini untuk anti stresnya ya, karena kita tadi baru keluarkan dari sungkupan, otomatis nanti butuh adaptasi lagi di luar ya. Kita siapkan juga antrakol ya. Nah ini 1 teko kecil seperti ini atau 1 gayung seperti ini, bisa teman-teman kasih setengah sendok atau bisa juga hanya seujung sendok, kira-kira saja ya teman-teman.
Nah, ini mau dicampur di B1 bisa, langsung dispraykan. Kalau mau disiram ke media tanam juga bisa. Tapi karena ini tadi ya, untuk bagian daunnya itu sudah fokus saya kasih B1. Jadi untuk bagian yang medianya itu untuk pencegahan anti jamur ya, anti jamur atau untuk pencegahan jamur ya. Nah, ini untuk antrakol atau untuk anti jamurnya itu sekali lagi bisa diaplikasikan ke daun, bisa dispraykan sama dengan B1, boleh juga dicampur. Tapi saya lebih senang ke tadi daunnya itu sudah fokus ke B1 ya. Jadi untuk medianya itu saya siram menggunakan antrakol ya. Ini selain dari untuk pencegahan jamur di media tanam, ini juga untuk pencegahan ya, karena pencegahan busuk akar. Karena kalau bebas dari jamur, otomatis nanti akarnya akan sehat. Ini ya teman-teman, untuk pemberian antrakolnya ini bisa secukupnya, bisa juga sampai mengucur media di dasar media ya. Ini ya, seperti ini cukup. Kalau antrakol itu boleh ya, boleh kena pohon atau boleh kena daun. Nah, untuk B1-nya juga, sama kayak antrakol ya teman-teman. Untuk B1-nya itu sama seperti antrakol, boleh dispray ke daun, batang, dan akar, boleh juga ke media ya. Jadi yang menurut teman-teman enak. Kalau saya lebih ke tadi untuk daunnya itu B1 ya, yang untuk dispraykan B1, yang untuk disiramnya menggunakan antrakol. Untuk teman-teman saya pastikan ya teman-teman, kalau nggak di skip videonya atau tidak dipercepat, nanti teman-teman nyimaknya akan lebih enak lagi, terus lebih paham lagi ya teman-teman. Berharap saya nanti untuk teman-teman yang masih ada yang perlu ditanyakan itu jangan sungkan, jangan segan untuk tanya ya, karena selama saya masih mampu untuk jawab, saya bisa pasti selalu saya jawab ya teman-teman. Nanti untuk pemberian B1-nya, itu selama masih masa adaptasi seperti ini, usahakan 3 hari sekali ya, atau 3 hari kemudian ya. Nah, misalkan hari ini kita spray B1, nanti 3 hari kemudian B1. Untuk anti jamurnya juga begitu. Tapi kalau sudah mulai adaptasi, dikenakan sinar sedikit-sedikit, sudah tidak menggulung daunnya, boleh sebulan sekali saja ya, atau diselang-seling ya, seperti saya per minggu. Minggu ini antrakol, minggu depan B1, minggu depannya lagi insektisida atau untuk hama, besoknya lagi untuk pupuk biasanya, yaitu misalkan kayak hormonik bisa, AB mix bisa, kayak gitu ya, NPK bisa. Pokoknya menyesuaikan kebiasaan teman-teman di rumah, pakai pupuk penyuburnya itu pupuk apa ya. Oke ya teman-teman, segitu dulu untuk sharing hari ini. Intinya saya tekankan sekali lagi untuk teman-teman yang merawat Calathea agak sedikit kesulitan, itu lakukan hal yang seperti ini, disungkup ya. Jadi otomatis kalau disungkup itu nanti hasilnya akan bagus ya. Nah, ini sungkupnya itu saya 3 minggu ya, tadi 3 minggu, terus kalau masih dirasa kurang 3 minggu bisa ditambahkan lagi waktunya ya, menyesuaikan. Apabila ada penyampaian saya yang keliru atau penyampaian saya kurang berkenan di hati teman-teman semua, seperti biasa saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bercocok tanam. Dadah.